Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Berjumpa lagi di channel saya, The Royal Trip Official. Kita hanya menikmati suasana hari yang sangat cerah sambil kita bincang-bincang ringan. Apa kira-kira topik yang kita bahas nih? Oh ya, saya ditemani sama wanita yang paling cantik. Hai. Dia sudah siap menjadi driver saya sampai vlog ini berakhir. Oke, jadi karena kebetulan saya bekerja di cruise ship guys, saya akan bicarakan seputar cruise ship saja. Insya Allah pada bulan Juli sebagian besar kapal pesiar akan mulai beroperasi, terutama yang ada di US. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk bekerja di kapal pesiar, sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri. 2021 ini perusahaan kapal pesiar akan meng-hire besar-besaran teman-teman yang pengen bekerja di kapal pesiar. Jadi persiapkan dokumen, biaya, dan skill tentunya. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi bagi teman-teman yang pengen bekerja di kapal pesiar atau teman-teman yang pengen balik bekerja di kapal pesiar, ada beberapa syarat yang memang berbeda dari sebelumnya. Untuk balik bekerja ke kapal pesiar bisa dibilang sulit karena ada beberapa step yang harus dilalui. Kalau beberapa waktu dulu, waktu masih normal, kita tidak wajib pakai masker untuk masuk bandara, pelabuhan, apalagi pesawat udara. Tidak perlu tes PCR, antigen, dan segala macam. Tapi sekarang diwajibkan bagi kru kapal pesiar yang akan balik bekerja ke kapal, diwajibkan hukumnya untuk mematuhi protokol kesehatan guys. Yang pertama, sebelum naik pesawat, tentu kita akan melakukan PCR test. Kita lakukan di tempat yang sudah ditunjuk oleh perusahaan kapal pesiar. Dan nanti setelah hasilnya negatif, teman-teman akan mengupload di sistem. Nanti biar jadi bukti bahwa kita bebas COVID-19. Dan jangan lupa bawa ini surat hasil negatif, karena nanti waktu check-in di airport, nanti pihak airport akan meminta surat tersebut. Karena untuk join kapal pesiar saat ini memang beda jauh persyaratan. Menyiapkan segala sesuatu yang detail-detail, biar nanti pas ketika kita sudah sampai bandara atau sampai tempat tujuan, kita di cancel tiba-tiba karena ada suatu hal yang kurang. Jadi kita harus menghindari hal-hal tersebut. Dan jangan lupa dokumen yang paling penting, ada paspor, visa, Simen Book, medical certificate harus dibawa di tempat khusus guys. Harus dipisahkan. Nanti ketika kita check-in di hotel atau naik di tempat karantina, bisa kita langsung tunjukkan ke petugas biar tidak ada terjadi masalah. Boleh tanya nggak? Iya, ayo coba apa yang mungkin ada yang bisa saya. Hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kapal selama bekerja? Ya. Ada beberapa hal yang wajib kita hindari selama bekerja. Pertama, jangan sampai kita berkelahi. Ya. Berkelahi dengan alasan apapun tolong dihindari. Karena ketika Anda melakukan perkelahian, tidak ada tolerir, zero toleran. Langsung Anda akan dipulangkan. 2, jauhi obat-obat terlarang.
Walaupun ini jarang terjadi memang, tetapi menurut informasi ada pernah terjadi tapi jarang. Yang ketiga yang harus dihindari adalah mencuri. Kadang namanya kita manusia, kita melihat suatu barang yang wah, yang pengen kita miliki, kita menginginkan barang tersebut, jadi kita menginginkannya, kita mencuri. Tapi ingat, di kapal pesiar itu tidak ada satu ruang pun yang terlewati tanpa ada kamera CCTV. Bagaimanapun kita menyembunyikan, pasti akan ketahuan. Mungkin tidak sekarang, tapi beberapa jam, beberapa saat atau besoknya pasti akan ketahuan. Patuhi dan taati peraturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Misalnya masuk kerja, misalnya jam 7 jangan sampai lewat, harus on time. Ataupun alangkah baiknya sebelum jam kerja kita sudah ada, kita sudah posting, kita sudah absen. Intinya tolong hindari hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Karena kita bekerja di kapal pesiar, perusahaan yang benar-benar sudah luar biasa. Jadi jangan gara-gara hal sepele kita harus dipulangkan. Kita harus siap. Kita jauh dari keluarga kita untuk mencari rezeki. Dengan hal-hal yang sepele kita semuanya akan jadi berantakan. Gitu guys. Apalagi mungkin ada teman-teman yang sudah banyak pengalaman bisa menambahkan hal-hal yang memang harus kita hindari selama bekerja di kapal pesiar. Minimal berapa lama kontraknya di kapal? Oh ya, kebetulan kita khusus di kapal pesiar, untuk saya bagian housekeeping, tidak semua kontrak kerjanya sama. Misalnya kontrak saya setiap 8 bulan balik lagi. Dan teman-teman di bagian departemen lain kayak restoran, mereka rata-rata 7 bulan. Kalau kita di housekeeping 8 bulan. 7 bulan? Restoran 7 bulan. Ada yang mungkin 8 bulan tapi dia minta extend lagi. Dan kalau misalnya bos-bos yang sudah punya jabatan, ada yang 4 bulan, 5 bulan, yang sudah punya 3 atau 4 strike. Tapi kalau kita yang karyawan biasa 8 bulan kontrak. Jadi beda-beda departemen, lama kontraknya juga beda. Kita juga bisa request memperpanjang kontrak. Misalnya saya 8 bulan seharusnya pulang, tapi pengen lagi nyambung sebulan 2 bulan, kita bisa request. Nanti perusahaan akan mempertimbangkan apakah kita disetujui apa tidak. Kalau disetujui, ya kita lanjut sebulan atau lebih atau kurang. Kalau tidak disetujui, ya kita harus pulang berdasarkan kontrak yang sudah kita tangani pada awalnya. Gitu.